Om itu mau buat ekosistem ekonomi baru ya? Demikian seorang anak yang baru akan menyelesaikan pendidikan S1-nya menyatakan ini ke saya kemarin. Dia adalah teman kuliah anak saya nomor 2 yang kemarin makan malam bersama di rumah saya, tetangga dekat rumah. Maksud kamu bagaimana? Demikian saya bertanya. Saya tuh melihat banyak video Om Bosman. Lalu saya karena punya banyak waktu menunggu panggilan skripsi sekarang ini, saya ikuti setiap tulisan di sosmed punya Om. Bahkan mundur sampai 5 tahun belakangan ini. Lalu saya mulai kenal dengan jalan pikirannya Om. Saya dapati Om berpikir sangat aneh. Ngomongnya gede banget tentang MMT. Sampai orang banyak yang gak nyampe pemahamannya. Bahkan kalau orang itu politikus bisa jadi ancaman cara berpikir Om. Karena semua politikus calon pejabat gak punya platform berpikir ekonominya yang baru atau mempunyai sistem ekonomi yang lain. Lalu Om beruntun menjelaskan modern economic theory yang didukung 3 pilar. MMT, SWF, dan TINA. Kemudian terakhir bahkan Om sebar lagi dengan pilar keempat yang namanya Tiara. Kemarin di Twitter Om dianggap gak banyak belajar, gak banyak tahu tentang UNCLOS selat di Indonesia. Tapi Om gak jawab. Malah orang-orang aja yang pro kontra saling bersahut-sahutan. Ditambah lagi teori konspirasi virus corona membuat banyak pro kontra berkepanjangan. Di tengah-tengah orang sibuk membicarakan hal itu, Om meluncurkan dinaran.id, money backed by gold, rupiah yang dikaitkan dengan nilai emas. Ini Bosman gak berhenti membuat sensasi. Ini jadi sendiri atau bagaimana sih Om? Kalimat dari anak 21 tahunan tersebut membuat saya mantuk-mantukkan kepala saya dan saya dalam hati berkata, gak enak juga ternyata perasaan ini kalau ada orang yang mulai bisa membaca langkah-langkah kita. Langkah kebaca itu bukan gue banget. Langkah itu harus tidak terbaca. Yang kebaca hanyalah kemanfaatannya. Hanya riak ombak-ombaknya saja. Namun tsunami-nya nggak boleh kebaca sampai jadi gelombang besar sehingga bisa menyapu sampah lama. Sangat efektif. Kepala saya langsung kayak ada perkataan, don't let anyone know what is in your head. Ini adalah perkataan Don Corleone dalam film Godfather kepada anaknya yang paling tua yang bernama Sonny. Yang ternyata Sonny tetap saja sembrono, yaitu membuat orang lain tahu langkahnya, tahu isi kepalanya. Bahkan yang parah lagi, musuhnya yang mengetahui rencananya. Sonny game over, selesai sebelum menjalankan apa yang dia rencanakan. Sementara Michael Corleone tetap shadow, langkahnya tidak terbaca. Michael Corleone lah yang akhirnya menjadi seorang Don sampai akhir hayatnya. Bagi seorang Don, langkah dan tindakannya nyata, namun apa yang menjadi tujuannya harus tidak ada yang tahu. Saya kemudian menyelidik lebih dalam lagi untuk tahu apa isi anak mahasiswa ini otaknya. Apakah dia bisa membaca tujuannya atau dia terfokus dengan langkah-langkah catur kecil kita? Saya pun bertanya, apa yang kamu simpulkan dari pengalaman beberapa bulan ini mengikuti sosmed Mardigu dan video Bosman? Demikian saya mulai melakukan in-depth question. Mau ganti sistem ekonomi, katanya polos. Dalam hati saya berkomentar, boleh juga nih anak analisanya. Sistem ekonomi bagaimana? Kata saya menyelidik lebih dalam lagi. Membangun contoh buat negara berskala kecil. Misalnya membuat solusi untuk korban PHK, pengangguran, dan orang yang nggak punya kerjaan. Lalu meluncurkan dinaran.id yang membuat uang orang ada backup emasnya. Dinaran.id adalah payment system, bukan investasi. Ini hanya money backed by gold atau rupiah seseorang dikaitkan dengan nilai emas supaya tidak kena inflasi. Dinaran punya kastodian Bank Nasional, kartu debit ATM, bisa M-Banking, dan fasilitas pembayaran lainnya. Lalu ketika UKM-nya naik kelas, perlu pendanaan digabungkan ke prelistingnya santara.co.id. Jadi itu membuat ekonomi looping, ekosistem ekonomi skala kecil sebagai contoh praktek dari modern economic theory. Benar begitu kan perut saya berasa ditonjok Van Diesel. Anjir, ini anak bahaya nih ngebacanya. Demikian saya komentar dalam hati. Saya kemudian menjawab, boleh juga kamu membaca 50% langkah ya? Boleh. Saya tepuk pundaknya sambil berdiri, kemudian meninggalkan ruang makan tersebut. Saya pun pindah ke ruang kerja saya di ruang belakang yang mejanya berantakan, lalu menelpon beberapa orang dengan nada tinggi. Kemudian saya mulai ambil kertas, saya coret-coret puluhan lembar tulisan yang saya tempel di dinding. Setelah beberapa jam di ruangan tersebut, saya blast sebuah kalimat di dalam grup-grup saya dengan kalimat tegas, jalankan protokol B.